Apakah mereka ada memeluk setiap tangan yang memerlukan bantuan, dukungan, menghapuskan air mata mereka? Ini somasiku segini loh jumlahnya, somasiku gitu kan. Dan aku selalu sampaikan, this is going to be my last election. Dan semuanya itu kita laporkan sen persennya, kita tanda tangan nih, transparan. Tiap minggu tuh segini-segini tanda tangan. Ibu, saya nyoblos bu, lulus. Terus lagi tadi, mana ada orang yang tidak digaji dan tidak ngambil tunjangan. Jadi kita lawan nih. Hai. Jumpa lagi dengan saya Rio Christian. Kali ini dengan acara Ngopi Seru, ya kan? Udah lama nih Ngopi Seru nggak terbit teman-teman. Sahabat seruput, kenapa Ngopi Seru nggak terbit? Karena Pak Rio nya terlalu sibuk dengan berbagai hal kerjaan bisnis. Tapi akhirnya kita coba bicara sama tim, ya kan? Kayaknya penting lah, at least 1 bulan sekali Ngopi Seru keluar, ya kan? Karena itu untuk membagi insight untuk para teman-teman generasi muda di Indonesia. Tapi kita sekarang lebih luas spektrumnya, kita nggak ngomong tentang bisnis doang, tapi kita ngomong juga tentang kehidupan, tentang sedikit mungkin ke politik, ya kan? Sama juga berbagai hal yang bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman sekalian di Indonesia, khususnya para generasi muda. Ya, sahabat seruput, kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Kenapa saya bilang sudah tidak asing lagi? Karena beberapa episode yang lalu, mungkin beberapa sekian puluh purnama yang lalu, bintang tamu ini udah hadir bersama kita, ya kan, di acara Ngopi Seru. Tapi kali ini dengan situasi yang berbeda, dengan keseruan yang berbeda dari beliau, ya kan? Siapa beliau? Ini dia, Niputu Ari Pertami Jelantik. Bener nggak? Atau biasa disebut dengan Mbok Nilo Jelantik? Yes, benar. Terima kasih Mbok. High five. Yeay. Terima kasih udah banyak. hadir di acara Ngopi Seru. Terima kasih banyak Rio dan juga Ngopi Seru sudah memberikan kesempatan untuk kami bertiga untuk datang di sini. Mbok, di acara Ngopi Seru itu harus tos ngopi, Mbok. Kenapa? Ini ritualnya, Mbok. Ya kan? Astungkara selalu sehat ya, Mbok. Dan kedepannya nanti kita bicara banyak. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, maaf nggih. Oh iya. Iya. Untuk teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Muslim, ya kan, selamat menjalankan ibadah puasa, ya kan. Semoga puasanya berjalan lancar sampai akhirnya nanti Idul Fitri. Mbok, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Baik, semangat. Sekian purnama lalu, ya kan, kita ketemu di rumah Mbok. Okay. Masih ingat? Ingat. Kita bahas banyak hal, mulai dari UMKM, mulai dari sedikit politik, akhirnya Mbok masuk dari dunia pengusaha menjadi politisi lewat kendaraan Partai Nasdem Maju, ya kan? Tapi memang takdirnya Tuhan bilang, belum hari itu Nilo Jelantik 2019. Tapi sekarang 2024. Sekali lagi selamat, ya kan? Hasil rekapitulasi KPU Provinsi Bali, salah satu yang terpilih anggota DPD RI Nilo Jelantik. Gimana Mbok ceritanya, ya kan? Saya mau ngorek sedikit nih. Saya mau sesuatu yang berbeda dibandingkan tempat lain. Pasti udah syuting di tempat lain juga, ya kan? Tapi saya mau cerita di belakang layar. Hari itu mengundurkan diri dari DPD Nasdem karena DPD Nasdem memilih capres Anies Baswedan, ya kan? Tapi kok cepat banget switchnya, apa menjadi panggilan hatinya seorang Nilo Jelantik? Oke, saya mau nyoba di DPD RI mewakili semeton masyarakat di Bali. Mbok, di Partai Nasdem itu memiliki jabatan sebagai Ketua DPP bidang UMKM. Bidang UMKM. Dan harapan Mbok serta impian Mbok nantinya Mbok bisa tetap bersinergi dengan teman-teman di DPR RI dan juga teman-teman di partai untuk mewakili Bali, walaupun tidak ada di dalam ruang legislasi itu, kita bisa memberikan masukan-masukan dan itu sudah kami lakukan sebagai bagian dari Ketua DPP. Namun pada saat kemudian ada pencalonan dari calon presiden Indonesia, nah Mbok kembali lagi memutuskan bahwa melayani itu dalam ruang lingkup partai politik sebagai kendaraan. Ya. Nah, di sini Mbok juga memahami kapasitas Mbok, karena Mbok orangnya itu kan to the point, langsung harus selesai saat itu juga permasalahannya, langsung bisa menindaklanjuti. Dan buat Mbok, saat
keputusan itu diumumkan oleh ketum, oleh Bapak Surya Paloh, Mbok nggak nunggu lagi. Jadi itu di hari yang sama. Di hari yang sama ada pengumuman, Mbok memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal. Langkah berikutnya dan kemudian akhirnya menjadi cepat banget karena waktu itu ada deklarasi dari tidak salah 13 komponen komunitas masyarakat Bali dari berbagai latar belakang, dari transportasi hingga pariwisata dan juga komunitas anak muda menyampaikan bahwa Mbok, kami ingin Mbok melanjutkan perjuangan Mbok secara independen melalui DPD RI. Jadi langsung deklarasi mereka di sana. Dan buat Mbok, at the end of the day, it is all about serving people. Hari ini kendaraannya dengan partai politik, mengikuti kontestasi itu, tidak berada di legislasi, Mbok tetap berjalan. Namun sebagai seorang personal ya, sebagai seorang ciptaan Tuhan, kita punya prinsip hidup yang kita jalani gitu kan. Jadi ya gayung bersambut, Mbok menerima. Dan dikarenakan ada syarat di sana, yaitu mengumpulkan sejumlah KTP sebagai syarat dari pendaftaran. Jadi Mbak kembalikan lagi kepada para relawan, komponen-komponen komunitas tersebut untuk menyampaikan, ini syaratnya nih, ayo. Bantuin nggak? Iya. Oke. Jadi Jadi saat itu ya mereka bergerak dengan cepat, kita melakukan proses pendaftaran dan lain sebagainya, dan kemudian terkumpul sekitar 8.000 KTP. Nah, 8.000 KTP syaratnya adalah 2.000. Kita memilih angka 2.888. I love number 8. Oke. Jadi I love number 8, jadi kita pilih di angka itu, dan semua proses dijalankan oleh relawan di semua kabupaten yang isinya anak muda, bapak-bapak, emak-emak, yang mereka itu ya bersatu ya kalau Mbak Nilu bilang ya. Jadi bersatu, lintas partai juga ada, dan akhirnya administrasi itu dijalankan. Administrasi dijalankan dan melajulah kita di kontestasi DPD RI 2024. Nah, pertanyaan saya kan menjadi begini ya, Mbak ya. Berarti kan panggilan jiwanya seorang Niluh Jelantik, ya kan, kenapa akhirnya memilih jalur DPD RI, ya kan, adalah dari masyarakat Bali yang memang meminta harus ada nih salah satu orang yang menyuarakan berbagai hal kepentingan masyarakat dari berbagai dinamika bagian profesinya masing-masing kepada Niluh Jelantik. Pertanyaan saya menjadi begini. Artinya ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu percaya tanda kutip akan partai politik sebagai salah satu kendaraan yang Mbak Niluh bilang, melalui calon-calon wakil rakyatnya menyuarakan kepentingan mereka di gedung parlemen. Nah, tetapi kan kalau dilihat sekali lagi kan seorang senator dengan undang-undangnya, saya udah baca nih, ya kan, wewenang, tugas dan tanggung jawab seorang DPD RI itu jomplang banget dengan posisinya anggota DPR. Bagaimana seorang Niluh Jelantik ngeliat masyarakat udah gak terlalu percaya, akhirnya pilih ke sini, tetapi sebenarnya ke depannya nggak banyak-banyak juga, sorry to say Mbak Niluh, DPD RI itu fungsi pengawasannya itu hanya bisa merekomendasikan hal-hal yang diterima di masyarakat dapilnya ke DPR untuk diajukan dalam bentuk undang-undang. Mbak Niluh melihatnya gimana? Itu dalam ruang lingkup undang-undang. Yes. Tapi sekali lagi, undang-undang yang diputuskan oleh DPR RI berdasarkan rekomendasi dari DPD RI, that is only one thing. Hidup terus berjalan. Benar. Ya kan? Pemilihan anggota dewan itu setiap 5 tahun sekali. Betul. Mereka menggodok, merancang, dan kemudian membahas dan lain sebagainya. Itu mengapa Mbak Niluh memutuskan berada di jalur independen, tidak di dalam partai politik. Yes. Karena di jalur independen itu salah satu job description-nya si DPD ini ya merekomendasikan aspirasi masyarakat yang nantinya bisa diperjuangkan di DPR RI. Betul. But other than that, ada bidang kebudayaan, ada bidang pendidikan, ada bidang ketenaga kerjaan, ada perempuan dan anak, ada bidang-bidang perekonomian yang lain, ada bidang hukum, adat, tradisi dan budaya, dan juga
bidang hukum yang setiap harinya 4,3 juta masyarakat Bali ini perlu tempat untuk mengadu, perlu tempat untuk bertanya, perlu tempat untuk menyampaikan aspirasinya yang dimana tidak selalu harus dicanangkan dengan undang-undang itu sendiri. Jadi misalnya contohnya nih, masyarakat misalnya mengadu tentang bagaimana maraknya WNA yang ikut mencari pekerjaan, WNA yang kemudian nyari duit di Bali. Ya, nyari duit di Bali. Bagaimana kemudian maraknya pelecehan seksual dan rentannya masa depan anak-anak kita ini yang apa namanya ya, yang dikelilingi oleh dalam tanda kutip predator-predator itu, dan mereka mengadunya ke Nilo Jelantik. Apakah kita harus menunggu undang-undang itu dilahirkan baru kita bisa membela? Tidak. Nah, jadi kita menggunakan jaringan yang kita punya, networking yang kita punya dengan kepolisian, dengan imigrasi, dengan perangkat desa, dengan kepala desa, dengan camat hingga bupati hingga gubernur gitu kan, untuk kemudian menggunakan undang-undang yang sudah ada ini agar diterapkan. Nah, kalau sebelumnya Mbok Niluh melakukannya itu dengan bayang-bayang dihantui oleh kemungkinan bisa dikriminalisasi oleh oknum pejabat, kemungkinan bisa dikriminalisasi oleh WNA yang merasa tidak happy karena Mbok Niluh menertibkan mereka. Kalau hari ini udah nggak bisa. Punya hak imunitas. Iya kan? Iya, kita duduk di satu ruangan nih gitu kan. Iya. Itu sebenarnya salah satu alasan mengapa Mbok Niluh memutuskan masuk ke dalam kontestasi politik ini. Dan kalau misalnya ada yang menyampaikan, oh ya Mbok Niluh nantinya tidak akan berbeda dengan yang lainnya. Mbok Niluh nantinya sampai di sana tidak akan vokal lagi. Mbok Niluh nantinya misalnya sebatas mencari jabatan dan lain sebagainya. Semua media sudah menyampaikan Nilo Jelantik tidak akan mengambil gaji dan tunjangan. What else can you ask from Nilo Jelantik? Apalagi yang bisa kamu minta gitu loh. Nyawaku aja sudah bisa kamu ambil gitu loh. Yes. Dan I need only one thing. Legal standing. Yes. So you give it to me, ada 377.152 suara hati masyarakat yang datang di tanggal 14 Februari itu, yang Mbok Niluh ajak untuk bervalentinan bareng, memberikan hadiah terindah untuk Bali, dan kita akan bersama-sama menjaga Bali kita. Dan inilah sebenarnya peran dan fungsi DPD paling yang penting. Kalau kita lihat semuanya bagus, tapi apakah secara hari-hari di akar rumput, apakah mereka ada memeluk setiap tangan yang memerlukan bantuan, dukungan, menghapuskan air mata mereka? Kita lihat dari tahun 2004 kita punya DPD RI yang pertama hingga hari ini. Siapa yang sudah melakukannya? Siapa yang konsisten melakukannya? Siapa yang memang benar-benar jujur dan menggunakan integritasnya untuk menjaga rakyat Bali tanpa menitipkan kepentingan pribadi golongan dan you know what I mean? Yes, I know. Dan jadi yang mempersatukan bukan yang malah memisahkan. Aku nggak bilang tidak ada yang bekerja. Semua bekerja, akan tetapi apakah pekerjaanmu itu yang dibutuhkan? Ya enggak? Betul. So, hari ini kita ada di sini, kita akan terus bersuara seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita akan menggedor pintu-pintu itu yang sudah kita punya jauh sebelum Nilo Jelantik ditetapkan menjadi anggota DPD RI. Kita sudah punya pintu-pintu itu hingga ke istana. Yes. Tapi kembali lagi pulang ke Bali, kita tuh vulnerable. Iya. Kita tuh menjadi rapuh. Ringkih karena tidak punya hak imunitas. Dikit-dikit dipolisikan. Yes, dikriminalisasi. Ini somasiku segini loh jumlahnya, somasiku gitu kan. Nah, jadi kalau gitu jelas. Artinya seorang Nilo Jelantik, ya kan, yang membedakan hari ini dan kemarin serta nanti kalau sudah pelantikan adalah sekarang sudah dilindungi undang-undang. Nanti kalau sudah menyuarakan berbagai hal yang terjadi di masyarakat Bali. Okay. Pertanyaan saya menjadi gini. 377.152 suara. Ya, dari awalnya 8.000. Sejarah loh. Yes. Dari awalnya 8.000 pada saat mau pendaftaran, akhirnya verifikasi 2.888. Yes. Berkembang jadi 372.152 suara. Gimana caranya? Karena gini, berat loh. I know, ya kan, behind the scene. Bagaimana seorang Nilo Jelantik dalam proses pendaftaran. Tapi bagaimana kemudian menggulingkan sehingga orang sekian ratus ribu itu percaya dan ikhlas
Oke, 14 Februari kemarin. Oke, suara saya untuk seorang Nilu Jelantik. Yang dilakukan gimana? Beratnya terus politik itu biayanya mahal. Ya. Diferensiasinya bagus. Salah satu-satunya wanita itu bagus. Tetap di Indonesia saya tahu politik itu biayanya mahal. Gimana Nilu Jelantik mewujudkan sampai akhirnya berhasil sampai 377.000 itu kekumpul? Kita punya prinsip pantang menyerah. Dan prinsip itu juga dimiliki oleh para relawan pejuang. Jadi kita tidak memanggil mereka dengan ucapan panggilan tim sukses gitu. Karena di masyarakat kan stigmanya tim sukses, yang sukses timnya. Ya kan, kalah atau menang pun misalnya si calon ini, yang sukses tetap timnya. Kalau mereka menggunakan logistik ataupun uang untuk menjalankan proses politik itu. Nah, kalau di Nilu Jelantik, sense of belonging. Oh, rasa memiliki. Dan aku selalu sampaikan, this is going to be my last election. Why? And I always say that. Karena gini, dia di pinggir jurang nih, mama ini sudah memperjuangkan kamu sedemikian rupa, dipolisikan berkali-kali, DBAP berkali-kali, disomasi berkali-kali, sudah di pinggir jurang. Satu hal yang mama minta, legitimasi itu, payung hukum itu. Tunjukkan tanggal 14 Februari, ajak istrimu, ajak anakmu, tunjukkan bahwa kalian memberikan hadiah terindah untuk Bali. Dan kalau secara uang ya, semuanya pasti memerlukan dana. Misalnya kita contohnya membuat baju kaos. Terus kita juga membuat baliho dan walaupun banyak sekali dipasang oleh para relawan dengan ala-ala mereka. Jadi para relawan ini minta filenya sama Edo. Mereka atur-atur sendiri, mereka desain sendiri. Kadang mereka ambil di Google. Jadi kalau balihonya kita tuh lucu-lucu tuh. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya segala macam. Dan itu dari relawan. Dan pendanaan dari kampanye tersebut kita berserah kepada masyarakat. Swadaya ya? Swadaya. Sampai dan buka rekening kan? Buka rekening. Dan kita mungkin jadi disclaimer nih ya, kalau misalnya Mbok keliru atau Mbok tidak update, mohon dikasih tahu. Kita satu-satunya di Bali yang menggunakan sarana itu yang sudah disediakan oleh KPU, bahwa kamu bisa loh mengumpulkan fundraising dan kita tuh expose. Nah, jika kemudian ada 1-2 yang mengatakan kalau nggak punya uang ngapain nyalon begini. Tapi kita kan tetap tegak lurus kan, tetap jalan lurus. Karena di akhir hari kita tunjukkan kepada masyarakat, this is Nilu Jelantik, how transparent we are gitu kan. Itu juga menjadi salah satu hal untuk masyarakat berpikir, why not? Mereka akan mengecek rekam jejak. Mbok Nilu sudah melakukan ini gitu kan. Terus di satu sisi yang lain, mereka mengeluarkan uang. Apakah membeli kaosnya, apakah kemudian menyumbang dari 10.000, dari 10.000 loh. Iya. 10.000 rupiah per orang, hingga ada yang menyumbang puluhan juta per orang. Dan semuanya itu kita laporkan sen per sennya, kita tanda tangan nih, transparan. Tiap minggu tuh segini-segini tanda tangan. Karena Pak Made harus mengetik ulang, disertai dengan persetujuan dari masing-masing penyumbang. Lapor semua. Ke KPU? Everything gitu kan. Dan juga karena kita kan memang melekat dengan masyarakat. Mbok kan mungkin menjadi salah satu atau satu-satunya calon anggota DPD yang biasa ngajar kan. Dan kebiasaan Mbok mengajar itu tidak tertutup, tetap terbuka gitu kan. Dan mereka tahu Mbok ngajar di musim politik pun nggak pernah kampanye. Iya, tapi artinya kan posisinya kalau sampai seorang Nilu Jelantik buka rekening untuk fundraising, ya kan? Berarti kan kalau saya simpulkan juga artinya iya ada kos biaya untuk untuk terjun di politik untuk menyuarakan atau mewakili rakyat. Ada. Cuman sekarang kan gini. Dan tinggi. Tergantung. Kita punya kapasitas, capability di mana you need the money. Nggak mungkin misalnya gini, kita mungkin bisa dapat sumbangan misalnya baliho 50 pieces. Tapi misalnya kita perlu 100. Yang 50-nya ini kan perlu pendanaan. Yeah. Nah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, memang ada di sana uang pribadi Mbok Nilu juga masuk di sana. Akan tetapi bukan kemudian kita menjadikan jabatan politik itu sebagai sebuah bisnis. Makanya kita transparan. Makanya kita bisa bilang bahwa gaji dan tunjangan Nilu Jelantik itu digunakan sepenuhnya untuk masyarakat, kepentingan masyarakat Bali. Nah,
Kenapa menurut saya itu penting Nonila? Gini, generasi saya, kesana saya lebih muda ya, memang lebih muda. Generasi saya terus generasi anak muda ke depan kan gini. Harapan kita kan adalah politik Indonesia akan diisi oleh anak-anak muda atau siapapun generasi terbaik Indonesia, ya kan, yang memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas, memiliki investasi sosial seperti Monilu, yang memang beneran sebelum menjadi anggota, yang nanti senator yang terhormat, ya kan, sudah memiliki rekam jejak dalam membantu atau memberdayakan masyarakat posisinya. Nah, dan tidak semua itu terlahir beruntung, ya kan, posisinya orang kaya yang memiliki logistik besar. Atau anaknya seseorang atau yang sudah anaknya menjabat. seorang atau anaknya pimpinan tertinggi partai posisinya. Nah, berarti kan menjadi terlihat politik Indonesia di masa depan terlihat lebih elit. Tidak banyak orang seperti Nilu Jelantik persentasenya di gedung Senayan posisinya, di DPD atau DPR RI. Kenapa? Karena ya itu tadi, barriers-nya adalah cost atau biaya politik tersebut. Kalaupun dipaksakan, potensinya pada saat dia menjabat korupsi posisinya. Nah, Monilu tuh ngelihat itu rasa kekhawatiran saya ngeliat politik Indonesia. Kalau di Amerika segala macam, ya kalau kamu mau run, ya kan, yang saya tahu di Amerika, ya kan, ya seperti Monilu, fundraising, disupport sama partainya, ya kan, yang melakukan kegiatan-kegiatan, ya ini yang harus kaya dulu posisinya untuk menjadi pelayan rakyat. Ya Monilu ngelihatnya ke depannya, ya kan, apakah dengan hadirnya Nilu Jelantik di sana, ya setidaknya bisa untuk memberi warna gitu loh, bahwa politik Indonesia ke depan itu kayak saya kok bisa kok gitu loh. Gimana Monilu ngelihatnya? Melanjutkan tadi pertanyaan yang tadi, militansi dari masyarakat. Kalau misalnya Rio sama Mbak Nilu jalan-jalan nih, sebuah tempat atau ke pasar atau misalnya ke ruang-ruang publik, itu Rio bisa melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat yang mereka hari ini mungkin memerlukan pelukan, senyum, yang kita tetap kita menjaga wibawa kita, tetap mereka melihat kita sebagai seorang Mbak Nilu, tapi ada kedekatan di situ dan mereka bisa menyentuh orang yang mereka coblos. Yes. Kayak tadi itu kan ada emak-emak gitu kan di daerah Renon gitu kan. Oh, ibu saya nyoblos bu, lolos. Terus lagi tadi kita ada pertemuan dan sebagainya. Itu bagaimana mereka berbaris gitu loh, menunggu satu persatu untuk memeluk kita dan lain sebagainya. Militansi ini diduplikasi. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita sudah memiliki militansi let's say 377.152. Iya, banyak itu. Yang kemungkinan besar bisa jauh lebih besar. Kenapa? Karena pasti banyak yang tidak berkesempatan untuk memilih dan lain sebagainya. Anak-anak muda yang punya cita-cita, saya juga mau melayani masyarakat, saya juga mau menjadi anggota dewan, harus punya militansi itu. Okay. Tidak membawa militansi yang dibawa sama bapaknya, tidak membawa militansi yang dibawa sama kakak perempuannya atau kakak laki-lakinya yang sudah menjadi anggota dewan. Oh, saya jadi anggota dewan karena melanjutkan legasi orang tua saya. Saya mau jadi kepala daerah melanjutkan legasi dari orang tua saya. Ya kalau orang tuamu itu masih menjabat dan punya logistik yang kuat dan berani dipertanggungjawabkan, bisa dibuat transparan. Terus mengapa kami harus memilih kalian? Kita tidak lagi membahas tentang umur, ya kan? Jika kamu memiliki militansi itu yang berasal dari pengabdianmu, oke, misalnya saya kan masih muda, Mbak Nilu, belum kelihatan di rekam jejak saya karena saya selama ini ngikutin bapak saya yang jadi bupati atau ngikutin bapak saya yang menjadi siapa. Terus militansi yang saya bangun tuh dari mana? Ya kamu bangun pelan-pelan. Bapakmu sudah membangunnya segunung, ya kamu bangun dulu gundukannya. Ya kan? Jadi kayak di media-media suara terbesar, anaknya si A, anaknya si B, anaknya si C. Kalau kita ajak pembuktian terbalik, I'll be very happy to sit down with them. Dan aku akan ajak anak-anak muda yang bapaknya bukan siapa-siapa, yang mamanya bukan siapa-siapa. Dan aku akan ajak mereka 5 tahun lagi, kamu harus siap menjadi pelayan masyarakat. Dengan satu catatan, 100% kamu mengabdi buat rakyat, 0 korupsi, 0 pembicaraan bisnis
untuk dirimu sendiri, Mbok yang akan menjadi manajer kampanyemu pribadi. 377.000 suara itu adalah sama dengan suara 6 anggota DPR RI, sama dengan ya enggak? I know. 6 anggota DPR RI itu sayang. Iya, I know. Karena bayangkan, kabupaten suara terbesar itu cuma 220.000 sekian, tapi yang kecil-kecil ada yang 50.000, 60.000, 80.000. Berarti kan 7. Iya, I know. 7 anggota DPR RI, anggota DPRD kabupaten bisa dapat 200 orang kita. Tapi harus ikut aturan yang ditentukan oleh Nilo Jelantik, di mana kamu jangan menjadi pengkhianat masyarakat. Gitu. Jadi kita lawan nih. Bukan berarti kita gaya-gayaan enggak, tapi karena setiap insan, anak bangsa di tanah airnya tercinta punya hak untuk mengabdi, punya hak yang sama. Tapi menarik loh. Untung bayangkan kan gue udah bangkir ya kan, jadi nggak bisa ya kan. Menarik tadi kalau dibimbing seorang Nilo Jelantik 5 tahun ke depan, kayaknya kok 1 kursi DPR RI mungkin ya. Bercanda. Tapi kayaknya nggak. Tapi saya bangkir. Untuk anak muda, generasi muda yang ada di Bali ya kan, itu sesuatu hal yang menarik, insight dari seorang Nilo Jelantik. Pertanyaannya, aku udah bilang sama Edo, dia harus kuliah dulu jurusan hukum. 5 tahun lagi dia harus siap. Kalah menang dia harus siap. Tapi itu kontrak politiknya nanti rakyat Bali, di mana dapil yang dia wakili melalui Nilo Jelantik. Jadi harus transparan, per hari ini sudah harus bisa menabung tabungan sosial. Tabungan sosial itu penting. Investasi sosial di masyarakat itu nggak bisa diukur sama uang. Dan dia nggak harus ngasih gaji dan tunjangannya loh. Itu dia bisa gunakan untuk keperluan dan lain sebagainya, nggak usah. Tapi cukup satu saja, jangan berkhianat sama rakyat. Betul. Jangan korupsi. Mungkin tidak semua bisa menerima yang menjadi keputusan buat Nilo ya, tidak mengambil gaji dan tunjangan. Orang pikir mungkin ini antara idealismenya Nilo Jelantik dan kegoblokannya itu beda tipis gitu loh. Mana ada orang yang tidak digaji dan tidak ngambil tunjangan? Ya kan? Sebutkan deh 1 orang saja di negeri ini. Tapi buat Mbok kan, I told you already, this is my last election. If I fail, then nggak akan lagi maju. I have to say goodbye because then you cannot really change the mentality of the nation gitu kan. Tapi hari ini kita tiba kok, kita sampai kok. Dan akhirnya kejadian. Nah, posisinya. Iya kan? Dan kita harus membuka ruang itu. Jangan jalan sendiri, merasa hebat sendiri, seakan-akan sekian periode tuh nggak ada batasnya. 5 kali nyalon, 6 kali nyalon, 7 kali nyalon. Dari umur 20-an sampai umur 70 mesti jadi anggota dewan aja gitu kan. Ya nggak naik kelas, dari kabupaten nggak ke provinsi, provinsi nggak ke RI, kemudian mungkin menjadi eksekutif. Mbak nggak mau kayak begitu gitu loh. One day, someday kita akan nyeruput kopi lagi di sebuah pegunungan dan Rio akan melihat junior-juniormu menjadi pemimpin-pemimpin bank di perusahaanmu. Anak-anak kita menjadi kepala desa, menjadi camat. That is the dream that we have to build today gitu loh. Iya, karena penting banget menurut saya regenerasi. Ya, dalam dunia politik, dunia bisnis ya kan, regenerasi itu akan membawa Indonesia menjadi sesuatu negara yang lebih baik lagi. Memang hari ini terlihat ya agak lambat posisi kalau saya bilang ya kan, tapi ya semoga sih ke depannya harus. Tapi pertanyaan saya menjadi gini nih. Nanti 20 Oktober ya, kalau Tuhan berkenan pelantikan kan? Penetapan hari ini. Penetapan hari ini. Hari ini ya? Hari penetapan ini, Edo. Oke, hari ini penetapan ya kan. Nah, Nilo Jelantik tidak sendiri mewakili Bali. Nilo Jelantik berempat, ya. Ada Pak Ray Mantre, ada Pak Arya Widakarna. Itu dia yang paling ganteng, ya kan. Pak Arya kan yang paling muda, paling ganteng di antara 4. Pak Arya Widakarna, satu lagi beli Mertujiwa. Yang terakhir Nilo Jelantik. Kalau saya ya kebayang idealnya kan kalau 4 ini bisa kompak, menyuarakan berbagai hal mengenai dinamika sosial yang ada di Bali, kan bagus banget posisinya. Harus teamwork itu harus dibangun karena bisa nih Nilo Jelantik bisa kerjasama dengan harus bisa. Kami puluhan tahun di Nilo Jelantik, 21 tahun usia Nilo Jelantik hari ini sebagai sebuah brand, itu adalah berkat sebuah teamwork yang bekerja selama 21 tahun bersama dalam satu atap. So to turn it into political movement sangat mungkin.
Makanya karena tiap orang punya ego. Kalau hari ini teman-teman di pemberitaan ya kan seru nih ya kan. Maaf ya kan dengan salah satu senator yang terpilih ya kan seru nih saut-sautan ya kan. Yang kita lihat kan oke, masing-masing punya cara untuk mewujudkan menunjukkan ke masyarakat bahwa oke, saya membela kepentingan rakyat saya loh. Ya kan Nilo Jelantik punya, ya kan yang lain-lain juga punya. Tapi yang kita lihat kan noise ya, saya bilang kebisingannya itu yang terlihat justru. Oh si A gini, si B segini. Kedepannya gimana sama Nilo Jelantik melihat menyikapi hal tersebut? Kalau kami kan, kalau di Nilo Jelantik kita kan sudah menunjukkan dengan kerja-kerja kita. Iya. Kita orangnya bising. Kita bising banget. Kita gedor semua pintu-pintu itu hingga didengar dan kemudian ditindaklanjuti. Jadi kita bukan karakter yang diem kerja gitu kan, bukan. Kita lebih cenderung kita memang bersuara sekeras-kerasnya, di saat yang sama kerja keras juga kita jalankan. Nah kalau kemarin ada misalnya pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya, Mbok sebagai bagian dari masyarakat yang memang dipilih oleh masyarakat, Mbok harus menyampaikan apa yang menjadi pemikiran Mbok. Yes. Sometimes gold is not always, silence is not always gold gitu loh, golden gitu kan. Jadi diam kamu tuh bukan berarti emas selalu. Kamu harus menyampaikan apa yang kamu yakini sebagai sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yeah. Nah, yang Mbok harapkan ya ke depannya misalnya dalam ruang lingkup kita berbagi tugas, karena di sana nantinya kan ada komite-komite yang berbeda. Betul. 4 anggota DPD ini adalah menjadi pilarnya Bali. Iya. Pilar sebuah rumah, kalau tidak ada 4 pilar seperti sebuah meja, dia rubuh. Ego-ego pribadi itu pasti akan ada. Akan tetapi ingatlah di awal hari mengapa kita memutuskan maju di DPD RI itu. Okay. Kan untuk kepentingan yang lebih besar, kan untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi Mbok ya CCTV-nya adalah masyarakat. Nah kalau misalnya terjadi sesuatu dan lain hal yang mungkin menimbulkan semacam misalnya perbedaan pendapat dan lain sebagainya, kita kembali lagi ke tujuan awal untuk kepentingan Bali dan seisinya. Jadi artinya itu hanyalah dinamika dan bumbu-bumbunya aja nanti ke depannya. Kalaupun akan kejadian pasti akan bersinggungan. Semoga enggak ya teman-teman ya. Saling mengingatkan. Okay. Jadi saling mengingatkan. Kalau urusannya masih kepada urusan pendapat-pendapat pribadi dan lain sebagainya ya kan kita bisa saling ngingetin. Tapi kalau misalnya ya jangan sampai deh gitu kan ada salah satu atau gimana gitu kan yang mungkin melenceng. Kantornya bareng nanti di Renon. Ini kan di ruang DPD RI kan aspirasi ya namanya, rumah aspirasi ya. Nanti kan kalau pas lagi pulang yang di Renon kan kantornya bareng nanti. Ngantornya bareng berdampingan jadi ada 4 ruangan di situ dan harapkan ya kita bisa membuat sebuah scheduling, jadwal, rembukan bersama dan nantinya DPD RI Provinsi Bali Mbok akan sampaikan juga kepada 3 itu hal yang indah anggota banget. DPD yang terpilih lainnya kalau bisa kayak gitu. Untuk mewujudkannya sebagai rumah rakyat. Yes. Jadi tidak ada sekat. Yeah. Jadi nanti kita akan membuatnya homey. Nah, di sana kepala kantornya namanya juga Rio loh. Oh, oke. Okay. Kepala kantor DPD-nya tadi. Oke. Okay. namanya beliau Rio juga. Jadi nanti dengan Rio kita akan akan atur di mana nanti kita akan membuat rumah rakyat itu sama ya hampir sama dengan bagaimana Basuki Cahayapurnama di DKI. Jadi pagi everyone bisa come ya kan, bisa menyampaikan aspirasi, keluh kesah dan segala macam. Dan homey. Jadi kesana itu tidak kemudian serta-merta bangunannya gede. Aduh pintu masuknya di mana, terus harus ketemu siapa. Nanti akan ada satu pintu yang menyebut mereka, anak-anak mereka bisa kita siapkan satu pojok untuk mereka melukis, mereka menggambar. Terus ibu bapaknya juga nanti bisa mengadu, anak-anaknya punya tempat dan ruang bermain. Di sanalah rumahnya 4,3 juta rakyat Bali dalam bentuk miniatur. Yang selama ini aku Mbok nggak tahu apakah DPRD provinsi, kabupaten dan RI memiliki ruang-ruang spesifik itu gitu loh. Jadi kalaupun misalnya ruangannya nggak cukup nih, kita akan duduk bareng dengan gubernur Bali misalnya, ada nggak ruang-ruang milik Pemprov yang
tidak digunakan dalam tanda kutip yang bisa digunakan sebagai rumah rakyat itu. Pertanyaannya begini Manilo, nanti kalau Tuhan berkenan ya kan dilantik, kemudian akhirnya salah satu sumber untuk masyarakat Bali menyuarakan berbagai hal kan ke Nilo Jelantik. Tapi kan seperti tadi Nilo bilang di awal, Nilo Jelantik sebagai anggota DPD RI beserta 3 teman yang lain, rekan yang lain kan posisinya kan nanti akan berhubungan dengan instansi lain, di eksekutif atau di legislatif. Di situ ada ada yang namanya lobby. Ya kan? Itu sesuatu yang manusiawi, nggak mungkin kita menyampaikan sesuatu itu tidak ada yang namanya lobby atau diskusi di belakang. Dan pada saat lobby itu kan kadangkala, ya, pengalaman beberapa teman saya, ada teman juga di DPR RI kan, hati nurani bicara. Demi kepentingan yang lebih besar, ya kan, ya ada negosiasi atau lobby yang harus dijalankan. Tapi tidak ngomong tentang korupsi dan segala macam. Tapi kadangkala hati nurani itu bilang, nggak bisa nih, ya kan, karena ya resep dirinya Nilo Jelantik atau siapapun itu kan udah punya karakternya dia sendiri, ya kan. Kalau menghadapi situasi kayak gitu, lebih saya nanya dulu sekarang biar nanti ke depan. Kenapa saya tanya teman-teman sahabat seruput? Biar ke depan kalau nanti seorang Nilo Jelantik ini ketemu situasi yang seperti itu, ya kan? Sudah tahu kan? Iya, saya early warning kan. Gimana Nilo Jelantik nanti? Kalau ketemu situasi seperti itu demi sesuatu yang lebih besar. Kita fokus kepada kepentingan Provinsi Bali dan seisinya. Sesederhana itu. Jadi buat Mbok Niluh, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita, kenapa kita ada di sana, at the end of the day, kepentingan rakyat Bali, kepentingan Bali adalah yang utama dari semua sisi. Dan tentu lobby-lobby itu penting. Tapi kan kita sudah mengerjakan lobby-lobby itu jauh sebelumnya. I know. Dan kita lobbynya di depan loh. Yeah. Kita makanya kenapa dibilang Mbok Niluh memviralkan, misalnya contohnya nih, pajak hiburan. Ya 40%. 40% hingga ke 70% dari 15. Kemungkinan anggota dewan itu sudah ada yang melakukan lobby dan lain sebagainya. Tapi yang paling berisik kan Nilo Jelantik. Iya, noise banget. Ya kan? Di depan puluhan kamera, di depan menteri, di depan Kementerian Keuangan, Menteri Pariwisata, kita sampaikan dengan jujur, air mata mengalir, dan kita sampaikan secara terbuka, saya minta 10%. Ya. Saya minta 10%. Padahal mereka tuh sudah naikin kementerian ya, bukan Kementerian Pariwisata ya. Mereka tuh sudah naikin dari 15 ke 40. Kita minta turun loh. Kita minta turun ke 10. But at least they will have to stay the same. Dan itu kita sampaikan, memang nggak diliput, nggak diposting-posting sama media online dan lain sebagainya. Tapi kita sampaikan hari itu dan proses berjalan, dan kemarin ada kabar baik. Ya, 15%. Tetap 15%. Untuk Badung. Tapi kan itu akan kita ya, semoga menjadi bola bergulir ke beberapa kabupaten yang lain. Bahkan provinsi lain juga pasti akan menuntut hal yang sama, karena bolanya kan di pemerintah daerah. Kan pusat kan melempar ke pemerintah daerah. Silakan pemerintah daerah menentukan sendiri. Nah, sekarang pemerintah daerah kan bisa melihat aspirasi dari masyarakat. Yes, betul. Makanya kan aku bilang waktu itu di Jakarta nih, yang dimana saat itu adalah masa kampanye. Bayangkan, yang lainnya sibuk kampanye, sibuk mesime-krame. Kita itu dengan biaya sendiri, bayar tiket sendiri, akomodasi sendiri, teriak-teriak sendiri. Ini berdua nih sama si Edo memperjuangkan itu. Kepentingannya apa? Yeah. Apakah hari ini kita menyampaikan kepada 1,3 juta pelaku pariwisata Bali? Yes. 1,3 juta loh jumlahnya. Yeah. Kalau kita mau take the spotlight, kita bisa bilang satu-satunya yang mengekspos dan bisa dikonfirmasi oleh setiap menteri-menteri terkait itu Nilo Jelantik. Tapi ya kan? Tapi kita we are not that kind of person gitu kan. Nah, cuman kita nggak ada pembicaraan di balik layar itu. Kita nggak nego sama si A, si B, si C. Pokoknya intinya kalau itu diterapkan, Indonesia industri pariwisatanya akan bangkrut. Belajarlah dari Thailand, belajarlah dari Malaysia, belajarlah dari Singapura. Indonesia akan bangkrut. Yang lainnya 7%, nurunkan ke 5%, kita malah naik 40%. Jadi siapapun yang dipilih oleh mereka pada saat pemilu kemarin, Mbok tidak pernah mempertanyakan. Tapi suatu hari nanti mereka akan memahami. Yang 377.000 ini akan secara tidak langsung mengedukasi. Kamu sudah milih Mbok Nilo Jelantik loh. Ini kan ada 1 juta lagi, kamu juga diperjuangkan loh. Ada keluarganya lagi yang jumlahnya 3 juta lagi, 4,3 juta. Kamu juga sudah diperjuangkan loh.
itu sudah satu pilar. Nah sekarang 3 pilarnya lagi ini juga kita sama-sama gitu loh. Iya. Ya kan? Tidak satu orang itu seolah-olah bisa mengerjakan semua. Karena yang muncul kan selalu satu orang itu. Tampil sendiri. Ya. Seolah-olah yang lainnya tidak bekerja. Betul, terlihatnya. Ya mungkin di masa lalu bisa melakukan itu. Hari ini tidak bisa. Ada Rai Mantra di situ. Ada Mertajiwa di situ. Ada Niluh Jelantik di situ. Yang masing-masing sudah punya rekam jejak dan bukan buat kita masing-masing show off. Tapi sama-sama kita merendah lah. Untuk Bali yang lebih. Artinya masa depan Bali harusnya Gitu. menjadi lebih baik dengan 4 orang yang akan lebih banyak bersuara. Nah gitu kan. Makanya nanti yang komite yang berjumlah 4 itu harus dipikirkan secara matang. Si A di komite mana, si B di komite mana, si C di komite mana gitu. Kalau Mbok kemarin sudah mampir ke kantor DPD RI, we already choose our office. Oke. Hopefully tidak ada kejadian yang luar biasa dan bagaimana kita sudah memperkirakan bagaimana nanti flow-nya masyarakat mengadu ke sana, bagaimana kemudian ketiga anggota dewan lainnya itu menjadi bapak-bapaknya, ini ada satu mamanya, bagaimana kemudian kita bisa rembugan di sana membahas keempat komite itu dan lain sebagainya. Tapi kan belum ketemu sama tiga-tiganya, apa sudah? Secara resmi atau tidak resmi atau ngopi-ngopi Secara bareng? online sih Mbok sudah menyampaikan pesan jauh sebelum pemilihan untuk Oke. bertemu. Oke. Cuman kan tidak ada yang datang. Oke, gitu ya kan. semoga ketemu ya nanti ke depan. Harus. Terakhir nih Mbok, terakhir. Ya kan? Karir politik seorang Niluh Jelantik 5 tahun lalu sama hari ini istilahnya sudah berbeda. Lebih baik artinya sekarang masuk di gedung parlemen. Ya kan? 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya. Tergoda nggak? Terakhir nih ya, pertanyaan saya nakal sedikit. Masuk ke eksekutif posisinya, ya kan? Untuk Bali, entah jadi bupati, ya bupati cewek udah ada pernah, ya kan? Gubernur kayaknya sepengetahuan saya nggak pernah ada yang cewek di Bali, ya kan? Dengan segala dinamika dan adat istiadatnya. Tergoda nggak sih suatu nanti kepikiran, gemes nih di DPD RI ternyata ingin akhirnya panggilan dan semua dorongan masyarakat ya kan masuk ke eksekutif nanti 5-10 tahun lagi kira-kira. Tuhan berikan jabatan itu sebagai sebuah amanah. Suara masyarakat sudah ditentukan. Oke. Mbok fokus kepada DPD RI hari ini 5 tahun lagi. Dan jika Tuhan putuskan, Ide Sang Widi memutuskan, masyarakat Bali memutuskan, tidak ada satu orang pun bisa menghentikannya. So kemungkinan if the opportunity come for you and memang dorongan semua masyarakat Bali yang memang benar-benar cinta Bali bilang we want support Niluh Jelantik, pasti lewat partai segala macam. Karena yang merekomendasikan calon adalah partai. So Niluh Jelantik will say okay. Jika masyarakat Bali, mayoritas masyarakat Bali melihat rekam jejak kita, kerja-kerja kita nanti di DPD RI, dan jika waktunya tiba, why not? Oke. Sampai di sini hari ini pembicaraan bersama Niluh Jelantik, anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029. Semoga teman-teman sahabat seruput mendapatkan insight pencerahan, khususnya anak-anak muda yang pingin banget atau gatal banget pingin tahu tentang politik dan mau terjun ke politik, ya kan? Bisa belajar bagaimana seorang Niluh Jelantik berinvestasi sosial dan berbagai kegiatan dan pemberdayaan masyarakatnya dan menyuarakan kepentingan masyarakat yang termarginalkan, yang mengalami korban dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sosial, ya kan? Hal tersebut semoga menjadi inspirasi. Sampai ketemu di ngopi seru selanjutnya beserta bintang tamu yang tak kalah menariknya selain Niluh Jelantik. Thank you loh Mbak. Sayang, Mbok boleh mengucapkan salam sebentar? Boleh dong, silahkan Mbokku. Kesayangan, karena sekarang sudah diberikan ruang oleh beliau, Mbok Niluh ingin mengucapkan matur sukseme, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas doa, support dan cinta kesayangan 377.152 suara pemilih masyarakat Bali sudah memutuskan untuk Mbok Niluh menjadi pelayan rakyat kalian dan tentunya untuk kepentingan seluruh rakyat Bali. Matur sukseme sekali lagi dan terima kasih banyak kepada beliau BPR Kas yang CEO dari BPR Kas yang sudah memberikan ruangnya untuk Mbok Niluh mengucapkan terima kasih. Salam sayang untuk kalian semua. I see you soon. Bye.